Tes di IG. Halo, Oke. Happy Monday Besti. Ntar aku live video Gimana aja. hari Senin kalian? Harus tetap semangat ya, walaupun hari ini hari kejepit, Apa? ya kan? Karena besok kita ada tanggal merah dan Hah? wow, sudah banyak yang menunggu nih sepertinya. Oke, kalian lagi pada di mana nih? Hai Miss Alia, Miss Gaby. Oke. Hai. Apa gitu? Kalian lagi pada di mana? Di Gede kantor, banget. di rumah? Pokoknya dimanapun kalian berada harus banget tetap loh. jaga kesehatan ya Besti. Ih, itu punya aku, Beb. Oke, hari Senin tanggal terakhir di bulan Januari 2022 nih ya. Aduh gak kerasa ya besok kita sudah masuk ke bulan Februari loh. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Sekarang kita bakal live Instagram dengan Princess Megonondo dan Nadia Riukaho. Oke, gak perlu lama-lama lagi kali ya. Kita langsung invite aja nih. Apakah mereka sudah join? Lagi di kantor nih, lagi bete. Aduh, kenapa bete? Oke, daripada bete mendingan pantengin live Instagram terus ya sampai habis biar nggak bete. Oke. Sudah bergabung tapi Miss Nadianya belum. Hai Kak. Hai, Oces. Halo. Halo, Oces lagi di mana? Lagi di rumah kebetulan. Oh, di rumah. Lagi nggak ngapa-ngapain nih? Enggak, aku baru aja selesai meeting buat my next upcoming kerjaan karena aku kan punya business skincare jadi I have to do the good work. Oke. Princess. Oke, kita tunggu Miss Nadia dulu kali ya. Boleh, Bergabung boleh. nih. Princess lagi sibuk apa aja nih kamu? Aku panggil Ocis aja kali ya daripada Princess kayaknya. Ocis aja. Ocis ya. Ocis lagi sibuk apa aja nih? Aku sih mainly alhamdulillah lagi sibuk sama kuliah sama aku semester ini mau selesain skripsiku jadi I'm on my last semester so agak-agak Oh, dikit. semangat. Thank Sudah you. menjelang detik-detik terakhir ya. Betul. Terus aku juga sekarang alhamdulillah aku membuat bisnis bersama teman-temanku which is Kitcare. Itu basically it's a pet industry. So kita fokus untuk memberikan best pet care untuk kucing dan aku sekarang juga terjun lebih serius ke social media untuk content creator juga. Wow, ngerjain apa tuh content creator? Aku mainly sekarang lagi banyak bikin konten aja di Instagram dan juga di aplikasi TikTok. So hopefully dari situ aku banyak belajar juga sih kayak how to build my own branding dan juga aku juga belajar banyak untuk melihat tren-tren apa sih yang lagi masuk di 2022 ini gitu. Ya, betul. Oke. Princess, kamu kuliah di mana sih? Ambil jurusan apa nih? Oh, aku kuliah di Binus International University and aku majornya international business. So it's been amazing, it's been interesting juga. Skripsinya udah berapa persen nih kira-kira? Aku sih baru mulai Kak. Oh, baru mulai. Alhamdulillah Gak sih. apa-apa. Alhamdulillah sih aku udah banyak discuss juga sama beberapa orang-orang yang bisa membantu aku untuk help figure out aku mau kemana jalannya. Terus juga sekarang kan karena aku kemarin sempat cuti kuliah, jadi aku juga ngelanjutin kelas semester 3 aku. Jadi sembari aku mengerjakan skripsiku, aku juga kelas juga. So it will be hectic, tapi it will be a good hectic sih. Oke. Aduh, sepertinya Miss Nadianya belum join juga nih. Gak apa-apa, kita ngobrol berdua aja dulu kali Boleh, ya. boleh. Kalau Apa-apa. misalnya Apa-apa. Miss Nadianya sudah bergabung, ya belum Kita ada soalnya di kolom ini belum ada yang request. Oke. Miss Princess nih, Miss Princess ini kan Miss Indonesia 2019, ya Yes. betul? Gimana nih rasanya jadi pemenang sekaligus diberangkatkan ke Miss World 2019 lalu? Gimana nih perasaannya? Honestly speaking, aku sampai sekarang pun aku masih sangat bersyukur dan sangat
beyond thankful juga sudah dipercayai oleh Yayasan Miss Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang Miss World, karena aku seperti to relive my life gitu, menjadi seorang princess yang benar gitu. Jadi kalau kata orang nama itu doa, ya alhamdulillah gitu, aku juga jadi oh wow, I'm a princess now, I have a crown gitu. Iya. So very thankful sih Kak, dan very grateful karena aku dapat pengalaman yang tidak bisa aku ulang kembali. It's a one in a lifetime opportunity yang aku nggak akan tukar dengan apapun, dan juga banyak banget pelajaran-pelajaran hidup, mental, dan segalanya yang aku dapat dari selama menjadi Miss Indonesia dan sampai ke Miss World itu. Oke. Tapi ada manfaatnya nggak sih? Apa sih manfaat yang kamu rasain setelah kamu ikut Miss Indonesia ini? Yang pastinya manfaat banyak banget Kak. Nggak cuman aku evolve secara diri sendiri, tapi aku juga merubah cara mindset aku, dan juga aku dibukakan, ini Miss Indonesia tuh ibaratnya kayak halo. Hai Miss Nadia. Aduh, kita nggak apa-apa kan nih live duluan nih Miss Nadia. Iya, sorry nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Miss Nadia lagi di mana nih? Sekarang lagi di rumah teman. Oh, di rumah teman. Oke. Miss Ocis nggak apa-apa, boleh dilanjut yang tadi. Oke, bentar ya, sorry banget. Nggak apa-apa. Yang pasti sih salah satu manfaat yang aku dapat dari Miss Indonesia itu, ini membukakan pintu yang banyak buat aku belajar menjadi public figure, menjadi seseorang yang bisa give a positive impact untuk society, dan yang pastinya aku bisa lebih menjangka banyak orang untuk melakukan bakti sosial lewat purpose kemarin. And it's been truly amazing, it's an amazing journey, dan yang pastinya aku mau orang yang nanti ke depannya mau join Miss Indonesia bisa merasakan the same blessing dan thankfulness dari Miss Indonesia ini. Oke, sekarang kita beralih ke Miss Nadia dulu nih ya. Hai Miss Nadia. Hai. Halo. Miss Nadia, lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk mengerjakan tugas akhir seperti Wah, biasa. kalian berdua lagi sama tugas dong. akhir nih ya. Oke, Miss Nadia ngambil jurusan apa sih di kampus, di kuliah? Psikologi. Oke, psikologi. Oke, semangat ya buat kalian berdua ngerjain tugas akhirnya. Semoga cepat lulus. Amin. Jangan males-males, pokoknya kalau ngerjain skripsi itu harus dipaksakan. Makasih. Oke. Selamat. Ya, Miss Nadia ini adalah runner up kedua ya, Miss Indonesia 2020, ya kan? Nah, itu yang harus diambil. Ya. Miss Nadia, gimana nih perasaannya kamu bisa menjadi bagian dari Miss Indonesia? Sepertinya Miss Nadia sinyalnya agak-agak nih ya. Miss Nadia. Tanya kalau kita mau live guys seperti ini, memang terkadang connection tuh agak-agak Betul banget, karena aku beberapa kali live juga kadang suka terganggu ya sinyalnya. Iya ya Kak. Kadang nge-lag gitu. Ya mau gimana lagi ya kan? Betul. Oke. Oces, Miss Oces, gimana nih kamu? Ada pengalaman seru nggak sih waktu selama mengikuti Miss Indonesia nih? Apakah saat karantinanya, malam puncak, atau apa nih yang paling berkesan banget waktu ikutan Miss Indonesia ini? Oke. Kalau dari aku pribadi sih, dari awal sampai akhir itu sebuah journey yang sangat unexpected, itu datang terus-terusan karena kalau kalian nggak tahu, aku tuh orang terakhir yang ikut audisi di hari terakhir. Jadi I was the last person, last day. Dan ketika aku join, aku juga aku memang punya keinginan untuk ikut ke ajang Miss Indonesia, tapi saat itu aku tuh masih mikir kayaknya aku belum siap deh gitu, karena I was still in college gitu kan. Aku mikir kayak masih ada mungkin 2 tahun lagi gitu. Cuman tiba-tiba aku ikut aja, aku persiapin diri, aku memataskan diri, aku ikut, tiba-tiba aku dapat email, aku keterima, dan itu aku langsung oh wow, oke, aku makin siapin diri sendiri,
Dan yang paling interesting adalah selama aku menjalani karantina itu, kakiku tuh bengkak. Sampai malam final tuh kakiku Oh bengkak. ya? Kenapa Ya, tuh? Kenapa? aku kan udah lama gak kebiasaan pakai high heels ya Kak. Jadi ketika pakai high heels setiap hari dan sehari tuh bisa kita aktivitas terus, mungkin kakiku kaget. Jadi aku tuh nggak expect anything big untuk to happen gitu. Jadi selama malam final tuh I just do what I do. Aku serahin semuanya, aku ikhlasin. Tiba-tiba pas aku diumumin menang tuh it's like everything goes in slow motion dan aku langsung mikir kayak oke, berarti this is one of God's way untuk ngasih tau aku kalau ini opportunity yang kamu dipercayain, please use it well. Dan setelah jadi Miss Indonesia pun one of the most achievement yang bisa aku bilang beyond keren itu adalah aku menjadi salah satu speaker di salah satu universitas yang aku impikan juga di London, which is di Oxford. Aku sempet ngomong di Oxford Union. Itu kayak it's a dream come true. Jadi selama aku jadi Miss Indonesia, it was like aku menjalani mimpiku, so it was really amazing kalau dari aku. Tercapai semua berarti ya. Betul, alhamdulillah, betul. Oke, kalau Miss Nadia gimana nih? Pengalaman paling berkesan selama mengikuti Miss Indonesia? Miss Nadia? Kamu dengar suaraku? Sepertinya masih nge-lag nih ya. Miss Nadia. Sepertinya masih gangguan. Iya. Miss Nadia, kayaknya kamu boleh bergeser sedikit ke tempat. Oke. Miss Oces, Yes. kenapa nih, menurut kamu ya, menurut seorang Princess Megonondo nih, gimana sih, kenapa sih para bestie-bestie kita ini harus banget mengikuti audisi Miss Indonesia 2022 ini? Harus dong, karena dengan kalian mengikuti audisi Miss Indonesia 2022 ini, mungkin kalau kalian punya impian untuk menjadi seorang public figure, beauty queen yang ingin melanjutkan her purpose, yaitu giving back to others, this is your untuk melakukan hal itu, karena tidak hanya kamu diberikan kesempatan untuk merepresentasikan diri kamu secara personal, tapi jika kamu menang nanti, you will represent your country. Dan why not juga? Karena kan yang pastinya banyak orang di luar sana yang mungkin mau coba-coba dan mungkin mau kayak, oh aku mau coba deh memberanikan diriku gitu. So yeah, ayo guys, ikutan yuk. Oke, seperti itu tuh Besti. Jadi harus banget ikutan audisi Miss Indonesia ya kan? Oke. Miss Oces, Miss Indonesia ini kan sempat vakum ya 1 tahun karena pandemi ya kan? Terus sekarang di tahun 2022 ini diadakan kembali nih Miss Indonesia 2022, tapi dengan sistem yang berbeda ya. Audisi online, gimana nih kalau menurut kamu, pendapat kamu audisi online ini? Kan secara kalau angkatan kamu itu kan tatap muka ya, langsung audisi offline. Lebih deg-degan ya? Lebih deg-degan ya, oke. Kalau audisinya online gimana nih? Menurut aku sih dengan cara barunya ini kan kalau nggak salah dia ini ya nggak perlu kayak tatap muka, tapi you have to submit dokumen dan hal-hal yang kalian diperlukan ke online. Menurut aku efisien dan sangat karena halo Miss Nadia. Ya, gimana? Ya udah. Nggak apa-apa. Tapi suara aku sudah jelas belum? Jelas nggak? Oke. Alhamdulillah. Oke. Miss Oces nggak apa-apa, boleh lanjut dulu. Oke. Menurut aku sih lebih dipermudah ya tahun ini karena kan kalian nggak harus banyak mobilitas keluar dan juga dengan adanya protokol kesehatan dan everything that's happening sekarang jadi dipermudah karena kalian tuh tahun ini malah justru menurut aku persiapannya bisa lebih matang karena kalian bisa membuat video dan kalian upload, kalian kalau pinter edit bisa edit, mungkin bisa bikin transition, sekarang kan lagi zaman tuh transition sekarang. Iya, betul. Terus basically kalian bisa lebih prepare yourself secara matang banget gitu. Mungkin kalau misalnya tahun lalu yang masih tatap muka, mungkin kalian masih kayak aku takut kalau ketemu sama orang atau aku susah kak kalau misalnya ngomong depan orang. Nah, dengan adanya cara baru ini, I think
lebih gampang, dan kalian diberikan banyak sekali cara untuk mempresentasikan diri kalian secara terbaik gitu. Kalau dari aku gitu. Oke, itu dari Miss Oces. Kalau dari Miss Nadia, kenapa nih bestie-bestie kita ini harus banget nih ikutan audisi Miss Indonesia 2022 ini? Hai, ada Miss Alia yang lagi Hai join. Kak Alia. Oke, Miss Nadia. Oke, Miss Nadia boleh. Miss Nadia nggak ada suaranya, tapi nggak ada suaranya. Nggak ada. Sepertinya kamu harus pindah tempat. Suara saya. Hai. Ini suara saya Oke, udah baru ada suaranya. Oke. jelas belum? Dah. Jelas. Oke. Tapi nge-lag lagi. Iya. Memang ya, Oke. kalau dengan Instagram Live dan sinyal tuh kita suka clashing, guys. Jadi Bener banget. kita harus sabar, banyak sabar kalau Nah, nge-live. jangan kan kalian. Aku aja kemarin-kemarin juga suka gitu. Jadi sinyalnya tiba-tiba kemarin Betul. mati sendiri langsung. Serius, Kak? Iya, kemarin hari apa itu tuh langsung mati. Aku juga maaf banget, Kak, kalau ada suara construction gitu ya, karena agak jauh dari rumahku, agak sempet takut masuk aja. Jadi sorry ya, guys, kalau ada Enggak, suara. tapi jelas kok. Oke, alhamdulillah. Oke, sepertinya Miss Nadia keluar lagi nih. Ini banyak banget loh yang join. Terima kasih, Besti. Udah join, Bestie. Makasih, Besti, yang udah nonton. Oke, Miss Oces, kasih tips sukses dong dari kamu untuk Besti-Besti yang mengikuti audisi Miss Indonesia ini. Tips sukses. For me, personally, kalian harus siapin diri kalian. Kalian harus kenal diri kalian dulu. Is this passion? Is this what you want? Karena ketika kamu sudah menjalani atau terpilih, bahkan sudah terpilih menjadi salah satu finalis Miss Indonesia 2022, kalian tuh sudah sudah ibaratnya memegang suatu title atau suatu not kayak responsibility for you guys to represent yourself, your province, dan juga nanti kalau menang your country gitu. So dari sekarang kalian banyak prepare secara mental, secara emosional, secara fisik, dan secara wawasan, karena itu akan sangat-sangat terpakai nanti ke depannya, dan juga untuk sesi-sesi kayak question and answers and everything. Dan yang pastinya ketika nanti kalian melakukan audisi dan juga kalian misalnya terpilih menjadi finalis, yang aku bisa ke kalian semua yang mau join, be yourself, do what your heart tells you to do, dan yang pasti ikhlasin semuanya dan banyak doa gitu. Karena di Miss Indonesia karantina kalian akan shock bertemu dengan orang-orang yang banyak gitu. Jadi kalian akan mempunyai keluarga baru. So it will be one experience yang kalian gak akan bisa lupain. So you have to really really understand dan get to know yourself dulu gitu sebelum kalian mau coba gitu. So yeah. Apa? Oke, tapi kalau dari Miss Oces sendiri, kira-kira kriteria apa sih yang harus Besti-Besti miliki nih untuk ikutan audisi Miss Indonesia 2022 ini? Oh, yang pastinya harus ada MISS-nya dong. MISS, oke. Itu, that is what builds a Miss Indonesia, MISS kita. So, manners, impressive, smart, and social. Karena menurut aku, seorang Miss Indonesia tidak hanya tidak hanya kalian harus you look gorgeous. You have to also be smart. You have to have a good self-discipline. Karena what goes out to your shines dari inside. So be true to who you are, dan yang pentingnya have a good self-discipline. Itu yang membuat Miss Indonesia Miss Indonesia. Betul. Oke, Miss Nadia, apa sudah bagus sinyalnya? lagi ya. Gak apa-apa.
Gak apa-apa. Miss Nadia. Jangan salah di live ini masuk keluar pas mau jawab pertanyaan nge-lag keluar lagi. Gak apa-apa. Semoga yang ini aman ya, jangan keluar lagi ya. Semoga yang ini aman. Nah, Oke, gimana nih dari Miss Nadia? Kriteria apa aja sih yang bestie-bestie harus miliki untuk ikutan Miss Indonesia 2022 ini? kayaknya tadi udah dijawab sama Miss Oces. Kalau misalnya we should have MISS. Dan ya tadi udah dijelaskan ya. Terus ada tambahan lagi selain itu, menurut aku kita juga harus yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Karena kalau misalnya kita udah nih bekerja, kerja, tapi kita juga tidak takut akan Tuhan, it means buat aku secara pribadi itu adalah suatu hal yang mungkin kurang gitu loh dalam kehidupan kita. Karena menurut pandangan aku dari aku sendiri bahwa bekerja dan didampingi dengan berkat dari Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang penting. Jadi takut akan Tuhan dan juga tadi MISS. Oke. Kasih tips dong nih Miss Nadia buat bestie-bestie yang mau ikut. Tips sukses dari Miss Nadia yang mau ikut audisi Miss Indonesia 2022 ini. Tips Kalau suksesnya apa tips sih? dari aku, ini sih based on experience aja ya kemarin. Intinya adalah kita harus 100% do our best. Kita harus benar-benar menaruh diri kita. Kalau bisa 101 kenapa enggak gitu. 101 dari diri kita itu kenapa enggak. Terus selain itu seperti yang tadi sudah saya bilang adalah percayakan Tuhan, karena ketika kita sudah bekerja keras dan didampingi dengan ketekunan kita terhadap Tuhan, berarti itu sudah menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan bagi saya. Oke. Ya, ini udah banyak banget loh pertanyaan yang masuk. Kita bacain aja kali ya pertanyaan-pertanyaannya. Questions. Oke, dari aku dulu ya, aku pilih. Ada yang tanya nih buat Miss Oces nih. Miss Oces tinggi badannya berapa? Kayaknya Berapa, Miss? tinggi badan aku 175 cm. Wow, 175. Buat aku sangat tinggi. Oke. Mana lagi ya? Oke, ini deh. Boleh buat Miss Nadia dulu nih kalau mau jawab. Motivasi apa aja sih yang kalian setelah kalian miliki kali ya setelah mengikuti ajang Miss Indonesia? Motivasi. Kalau dari aku sendiri sih motivasi setelah ya mengikuti ajang Miss Indonesia sih ingin menjadi pribadi yang lebih baik pastinya, karena ketika aku tuh ada di tengah-tengah teman-teman yang lain, teman-teman Miss Indonesia yang lain, itu benar-benar melihat bahwa mereka memiliki pribadi yang luar biasa. Sudah cantik, pintar, dan pokoknya benar-benar kalau mau dikatakan sempurna ya, mereka sempurna. Jadi setelah saya mengikuti itu, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan. Setelah itu, motivasinya sendiri adalah keluarga saya, teman-teman saya, dan motivasi saya adalah perkuliahan saya yang belum selesai sampai saat ini. Jadi saya ingin menyelesaikan itu dengan cepat. Amin, semoga lancar ya kuliahnya. Amin. Oke. Kalau Miss Oces gimana nih motivasinya? Setelah ya berarti ya Kak? Iya, setelah mengikuti Miss yang Indonesia. Yang pastinya motivasi aku untuk kedepannya adalah untuk to spread more positivity to others. Karena aku rasa selama aku menjadi Miss Indonesia, aku alhamdulillah bersyukur banget dibukakan banyak pintu untuk mencakup orang-orang yang memang interestnya sama kayak aku. Kayak contohnya aku sangat I really focus on women power dan juga to finish or to stop cyberbullying, karena I was also a victim of cyberbullying. Jadi aku setelah jadi Miss Indonesia, I have a vision and mission buat diri aku adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang bisa spread positivity to others lewat channel yang aku punya, dan hopefully kedepannya aku bisa
membanggakan nama Indonesia kembali, mungkin in business mungkin, atau di karya-karya aku ke depannya, hopefully. So yeah. Amin, kita doain ya. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke, yang ini. Miss Indonesia harus lancar banget gak sih bahasa Inggrisnya? Boleh nih, siapa duluan yang mau jawab nih? Mungkin pertanyaan dari Besti nih. Ini juga sering banget ditanyain sih. Ya, benar. Ada di DM, ada di komen-komen. Ayo, langsung aja deh dijawab sama Miss Indonesia-nya nih. Mungkin karena dia duluan? Boleh. Miss Nadia, kamu saja duluan. Miss Nadia. Aku ya. Jadi kalau dari aku sih pribadi ya, maksudnya nggak harus fluently in English juga sih, karena ketika kita berkomunikasi dengan orang di luar sana tuh kan, ketika kita bersosialisasi untuk menjalankan with the purpose kita, itu kan kita juga harus menyesuaikan dengan teman-teman kita yang ada di luar sana ataupun masyarakat-masyarakat di luar sana. Selain itu pula, kalau misalnya pun ditanya fluently in English juga, aku sendiri juga nggak terlalu fluently in English ya, karena ya bukan main language aku juga kayak gitu. Jadi kalau dari pribadi aku sendiri, setelah melihat lingkungan di sana juga ya, it's not a main thing in Miss Indonesia. You should speak in English or something, but you should have 4 things MISS. Itu yang harus penting banget dimiliki oleh orang Miss Indonesia. Oke. Miss Oces? Aku mungkin sedikit tambahin aja, tapi memang kalau misalnya kita banyak berbicara bahasa Inggris kan mungkin terkadang ada yang refleks juga ya kayak aku gitu misalnya. Tapi ya karena mungkin kita kan nanti ke depannya kalau terpilih menjadi Miss Indonesia dan kita menang, kita kan dikirim ke Miss World. So I think tidak harus fasih, tapi at least kita mengerti basic English dan basic communication aja gitu. Karena dan juga apa salahnya kita belajar bahasa, itu kan juga bisa menambah ilmu kita. Dan yang aku seneng dari Miss Indonesia ini, karena kita nanti dikirim ke Miss World, you will meet banyak banget kontestan dari negara-negara lain. Dan aku secara pribadi pun aku prepare diriku untuk malah belajar bahasa lain di sana gitu. Jadi karena ketika kita berbicara dengan bahasa yang orang lain punya as their mother tongue, itu kita bisa somewhat kita memberi respect ke mereka. So I think tidak harus fasih, tapi at least mungkin basic English dan basic communication aja. Oke, sudah terjawab ya Besti. Jadi nggak harus, tapi nggak harus fasih sih ya. Tapi basic-basicnya aja harus udah mengerti ya. Betul banget. Apalagi kalau sampai nanti masuk ke Miss World ya. Benar. Oke. Oh ya, Miss Oces dan Miss Nadia, boleh dong ajakan buat Besti nih untuk mengikuti audisi online. Biar pakai semangat ikutin audisinya. Boleh dong kasih ajakan-ajakan. Boleh. Mungkin ayo Miss Nadia. Gimana kalau Oces duluan? Boleh, siapa aja. Oke. Untuk para besti di luar sana yang mungkin masih takut untuk ikut audisi atau masih bingung nih mau ikut audisi Miss Indonesia 2022, you don't have to be, karena ayo kita ikut audisi online Miss Indonesia 2022. This is a step for you untuk untuk to show yourself. Dan yang pastinya Miss Indonesia 2022 ini adalah suatu keluarga yang nanti kedepannya akan kalian miliki dan bersama Miss kita lainnya. So come join us, family. Oke, Miss Nadia. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya 11-12 ya. Kayak because based on my experience, you will meet plenty of people yang dimana bisa membangun diri kamu, improve diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik, itu yang pertama. Dan bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi, karena di sana kamu bisa bertemu dengan beberapa macam dan berbagai macam pikiran yang dimana kamu mungkin aja bisa kayak oh iya ya ada pemikiran kayak gini ya gitu. Jadi
you should join us because of that, because of those. And selain itu juga di ajang Miss Indonesia ini kamu bakal benar-benar ketemu sama orang yang kamu nggak bakal mikir bahwa oh ternyata orang ini adalah orang-orang yang hangat gitu loh. Karena apa ya, menurut saya ketika saya join Miss Indonesia sebelumnya tuh saya bakal mikir kalau ini adalah sebuah apa ya, ajang di mana saya akan bertemu dengan orang-orang yang apa ya, jiwa kompetisinya tuh luar biasa hebat gitu loh. Tapi ternyata enggak, di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa kita sebut dengan keluarga. Selain kita bisa improve ourselves, improve our skill, our knowledge, kita bakal bisa ketemu dengan keluarga baru gitu. Betul sekali. Jadi besti-besti harus banget ikutan karena pendaftarannya sebentar lagi. Ayo guys. Jadi harus banget ikutan. Oke. Oke, Miss Oce sama Miss Nadia ada yang mau di ini nggak bacain pertanyaan di kolom komen nih? Kita bisa klik. Oh, bisa klik ternyata kita dari tadi. Sebentar. Boleh. Apa ya? Ini questionnya kita mau question general atau gimana nih Kak? Karena kalau di sini aku lihat ada banyak general question ya yang kayak out of bukannya kayak topiknya lebih di luar dari jadi kita mau kemana nih Kak? Coba biar aku cek ke Miss Indonesia dan audisinya aja kali ya. Karena banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke. Sebentar. Let's find out. Aku ada. Oh my god. Coba sebentar. Ada yang nanya social work di bidang apa aja yang menjadi fokus bisnis. Nah itu mungkin kalau aku jawab, based on my beauty with a purpose, kita fokus in every aspect dan mungkin every problem yang ada, and we try our best untuk to solve it. Karena ketika aku melakukan my beauty with a purpose, aku tidak hanya memfokuskan terhadap pendidikan, tapi aku juga fokus ke lingkungan dan juga aku fokus ke ekonomi dan itu semua belum semua dari apa yang sudah dicakup oleh miss lainnya. Okay. Tahun kita BWAP-nya berbeda. Jadi kalau ditanya apa menjadi yang pastinya we want to give a better life for people out there, and through this purpose kita berharap bisa membangun suatu family, suatu ekonomi yang sama-sama memberikan dampak yang baik. Oke. Miss Nadia, ada yang mau dibacain? Pertanyaannya banyak juga ya, saya lihat. Banyak tuh. Karena banyak banget besti-besti yang pengen banget jawab langsung nih sama Miss Indonesia-nya. Iya nih. Kayaknya ada nih. Adakah rintangan dari masing-masing Miss pada saat mau mengikuti audisi Miss Indonesia? Ini aja sih. Oke. Apalagi kan kita mau audisi, jadi kita harus menceritakan rintangan-rintangan yang kita hadapi. Coba mungkin karena mulai rintangan-rintangannya. Banyak rintangannya ya? Iya, benar sekali. Rintangan sih yang paling besar adalah rintangan bagaimana cara kita untuk tidak overthinking ya. Kalau misalnya zaman sekarang kata besti mungkin kita overthinking ya. Kayak misalnya, aduh, kira-kira saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Kayak gitu. Aduh, kira-kira saya udah cukup cantik nggak ya? Kayak gitu-gitu. Aduh, kira-kira saya kayak gini-gini nggak ya? Nah, itu adalah suatu tantangan yang paling besar menurut saya. Apalagi ketika kita sudah terpilih untuk mewakili provinsi kita gitu loh. Nah, pada waktu itu rintangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya membentuk mental saya agar bisa menjadi mental yang siap untuk mengikuti ajang Miss Indonesia. Karena waktu itu kalau tidak salah ya umur saya masih 19 tahun, terus saya merasa bahwa aduh kayaknya saya masih terlalu muda untuk mengikuti ajang ini kan. Nah, itu tuh yang menjadi rintangan terbesar saya, apakah saya harus maju sekarang ataukah saya harus mundur
menyiapkan diri saya gitu. Tapi pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan bahwa apakah saya harus ikut, apakah saya harus maju atau saya harus berhenti. Karena menurut saya kesempatan tidak akan datang 2 kali, sehingga saya dengan keras dibantui oleh, selain berdoa, saya dibantu oleh teman-teman saya, keluarga saya untuk mempersiapkan diri saya secara mental maupun fisik untuk mengikuti ajang Miss Indonesia. Paling sih rintangan-rintangan seperti itu ya yang bermain di dalam pikiran kita aja sih. Iya, mindsetnya aja ya. Jadi kayaknya harus berani mencoba ya sepertinya. Ya, betul sekali. Benar. Oke. Mantap banget nih. Makasih Besti untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab ya sama For Miss the Bestinya. Iya, oke. Miss Oces dan Miss Nadia, makasih ya udah menyempatkan waktunya nih hari ini buat live. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Dadah. Bye, Kak. Thank you. Sehat-sehat selalu. Dadah. Sehat. Dadah. Oke, boleh live. Terima kasih. Oke. Thank you, Kak. Bye-bye. Dadah. Oke, boleh live. Miss Nadia. Oke, terima kasih Besti buat yang udah nonton ya. Gimana nih pertanyaannya? Sudah cukup menjawab kan ya dari Miss Nadia dan Miss Oces ya. Oke. Oke, kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan pertanyaan kalian ke DM ataupun ke kolom komentar ya. Nanti aku akan jawab. Oke? Oke, sudah ya. Besok libur tanggal merah. Kita ketemu lagi lusa hari Rabu jam 4 sore. Oke? Terima kasih buat Besti-Besti yang sudah nonton live Instagram hari ini. Oke, terima kasih ya. Dadah.